Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli padamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi
puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Suatu saat nanti kami akan pulang, Tuhan. Biar ketika kami pulang, Tuhan, Engkau kenal kami, Tuhan. Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak
Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau izinkan kami untuk bisa kumpul Tuhan walaupun secara virtual. Kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Hadirlah di setiap tempat kami Tuhan. Tapi terlebih Tuhan, hadirlah di setiap hati kami. Didik kami, ajar kami Tuhan, biar kami ngerti apa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa ingin belajar Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, shalom semuanya. Senang banget kalau bisa sharing lagi hari ini di awal bulan ini, awal bulan Februari. Nggak nyangka kita udah di tahun 2021. Cepet banget rasanya ya kan? Cepet sekali rasanya. Baru kemarin kayaknya habis ngerasain tahun baru. Hari ini kita udah bulan Februari aja. Jadi tema Koko hari ini adalah in love. Dalam jatuh cinta atau lagi sedang jatuh cinta. Satu bulan ke depan kita bakal sharing teman-teman Koko kalian atau cici kalian di sini bakal sharing tentang satu tema ini, in love. Dengan perspektifnya mereka masing-masing. Nah, buat hari ini, Koko mau share bahwa apa sih itu cinta? Apa sih itu cinta? Apa sih rasanya mencintai? Apa sih cinta itu tuh harus bagaimana sih? Tentunya Koko bukan share tentang cinta kita sama pacar atau cinta kita sama gebetan kita atau hubungan kita sama lawan jenis yang lain. Enggak.
Enggak, Koko mau share tentang cinta kita sama Tuhan. Di Yohanes 3 ayat 16, itu ayat favorit Koko. Tuhan ada share bahwa Tuhan bilang kalau karena begitu besar kasihnya, dia korbanin anaknya yang tunggal buat kita semua. Supaya kita nih manusia yang percaya, kalau kita percaya, kita nggak binasa, tapi dapat beroleh hidup yang kekal. Guys, cinta itu bukan something yang kita rasain loh. Kita suka salah mengartikan cinta. Kita selalu ngerasa cinta itu tuh something yang kita rasain, something that we feel. Sesuatu yang kita rasa, kita kan bilang, aduh rasanya aku cinta sama dia deh. Atau nggak rasanya aku sayang sama papa deh, sama mama deh. Cinta itu bukan sesuatu yang kita rasakan. Tapi cinta itu lebih dari itu. Cinta itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Love is a verb. Cinta itu adalah kata kerja, teman-teman. Ketika kita bilang kita mengasihi seseorang atau kita mencintai seseorang, ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk kita nunjukin kalau kita cinta sama dia. Seperti halnya Tuhan kepada kita semua manusia yang berdosa ini. Ketika dia bilang dia mengasihi kita, selalu ada pengorbanan, selalu ada tindakan nyata. Dia langsung korbanin anak yang tunggal buat kita semua, untuk nyelamatin kita semua, aku dan kamu yang masih berdosa, yang nggak tahu sampai kapan masih berdosa. Tapi dia datang ke dunia untuk nyelamatin kita semua. Dia rela mati di kayu salib buat kita semua. Itu cinta yang sejati, teman-teman. Ketika dia bilang dia mengasihi kita, dia tunjukin dengan hal yang nyata. Something yang real. Something yang bisa kita rasain langsung. Something yang bisa kita, sampai detik ini, walaupun kejadian itu udah 2000 tahun yang lalu, sampai detik ini masih kita tahu ceritanya dengan begitu nyata. Tentu, Alkitab bukan dongeng, teman-teman. Alkitab adalah buku suci kita. Itu bukan dongeng. Itu berdasarkan kejadian-kejadian nyata yang terjadi. Dan kiranya Alkitab tuh ini, teman-teman. Banyak literatur lain atau buku-buku lain di luar sana yang nggak bersinggungan sama penulis-penulis Alkitab itu menyatakan hal yang sama. Kejadian-kejadian yang mirip-mirip. Kejadian-kejadian yang memverifikasi kalau apa yang ditulis di Alkitab tuh benar-benar nyata. Tuhan benar-benar mati buat kita semua. Tuhan benar-benar disiksa. Tuhan benar-benar pikul salib menuju bukit Golgota dan mati di sana buat kita semua. Itu benar-benar hal yang nyata. Itu bukan dongeng, teman-teman. Hari ini ketika Koko mau share tentang in love, Koko nggak mau share tentang Koko bukannya nggak mau share tentang cintanya kita sama pasangan, atau mungkin kalau yang udah punya pasangan, Koko nggak mau share cerita kita sama teman, cinta kita sama teman. Enggak, tapi Koko mau share cinta kita sama Tuhan. Tuhan udah lebih dulu mencintai kita. Tapi apakah kita mencintai Tuhan? Sungguhkah kita mengasihi Dia? Kalau iya, ingat, cinta bukan sesuatu yang kita rasain, tapi sesuatu yang kita lakukan. Love is a verb. Itu kata kerja. Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang menunjukkan cinta kita sama Tuhan? Kita boleh buka satu ayat. Di Matius 22 ayat 36 sampai 39. Kita buka sama-sama, teman-teman. Koko bacain. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loving God, loving people. Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, tindakan nyatanya yang paling jelas, yang paling bisa kita lihat adalah ketika kita mengasihi sama kita.
ketika kita mengasihi manusia, teman-teman kita. Kalau kita mengasihi teman-teman kita yang sayang sama kita, kayaknya semua orang bisa kayak gitu deh. Tapi Tuhan ngajarin lagi, apa bedanya kita dengan orang lain? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, harusnya kita mengasihi orang yang sama kasihnya sama orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita. Tuhan ngajarin gitu teman-teman buat kita semua. Kasihi sesamamu manusia. Kasih itu apa sih? Kasih itu tuh apa sih? Apakah kasih itu baik? Enggak. Orang yang mengasihi pasti baik. Tapi orang baik belum tentu mengasihi. Jadi kasih itu apa? Kasih itu apa? Koko simplified seperti ini. Kasih itu adalah ketika kita hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Koko ulangin, kasih itu adalah ketika kita hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Makanya kita tidak bakal bisa mengasihi orang kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita bakal mentok-mentok aja jadi baik aja. Di mata orang baik. Tapi kasih itu it's beyond good. Kasih, love is beyond good. Kasih itu lebih dari baik. Kasih itu adalah ketika kita hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Makanya jelas banget di ayat ini di Matius 22 ayat 36-39. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini Tuhan tuh mau ngajarin kita bahwa carilah Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Baru kita, apapun yang kita lakukan pasti benar. Kalau kita cari Tuhan dulu, kita mengasihi Tuhan dulu. Pasti kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti itu ada proses-prosesnya teman-teman. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti ujung-ujungnya kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi musuh kita. Pasti seperti itu. Pasti apapun yang kita lakukan, walaupun tentu dengan perjuangan. Nggak seotomatis itu teman-teman. Tapi pasti dengan perjuangan. Tapi kita menuju ke arah itu. Kita mengasihi orang-orang yang bahkan tidak mengasihi kita. In love. Sedang jatuh cinta. Cinta itu bukan sesuatu yang tiba-tiba teman-teman. Cinta itu butuh proses. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, itu pun butuh proses. Itu pun butuh proses. Dari mungkin kita tahu tuh tentang Tuhan. Kita belajar untuk pelan-pelan mengenal Dia. Sampai kita benar-benar bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan. Cinta tuh butuh proses teman-teman. Proses yang paling simpel adalah buat kita semua. Ketika kita belajar untuk diam di kaki Tuhan saat teduh. Ketika kita belajar untuk baca Alkitab. Ketika kita belajar untuk ninggalin dunia dengan cara kita nggak ngelakuin dosa. Itu adalah cara-cara kita pelan-pelan kita untuk mengasihi Tuhan makin lebih lagi dan lebih lagi teman-teman. Jadi kok pengen ngajak kita selalu jatuh cinta sama Tuhan. Selalu dalam keadaan cinta sama Tuhan. Being in love in every time. Di setiap waktu kita. Ini gak gampang. Bahkan banyak orang Kristen pun juga ngerasa kalau datang ke gereja pun cukup. Ya aku Kristen kok, aku datang ke gereja. Bahkan datang ke ibadah Natalan pun cukup. Ikut komsel pun itu udah cukup. Orang banyak yang ngerasa seperti itu. Tapi being a Christian, menjadi seorang Kristen, itu bukan tentang 2 jam hidupmu di ibadah setiap minggu. Menjadi seorang Kristen itu bukan tentang 2 jam ibadahmu di setiap minggu. Tapi tentang seluruh detik hidup kamu. Hidup kamu dan saya. Apakah kita Kristen? Apakah setiap detik kita nunjukin bahwa kita ini seperti Kristus? Kita tidak akan bisa menjadi Kristen yang benar kalau kita tidak mengasihi Tuhan.
Ingat teman-teman, Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita semua. Dia rela korbanin anaknya tunggal, dan anaknya tunggal mati buat kita semua dan bangkit lagi pada hari ketiga untuk nyelamatin kita semua. Itu udah, it's done. Tuhan yang ngelakuin itu, Tuhan udah nunjukin cintanya buat kita. Bahkan sampai detik ini, Tuhan nunjukin cintanya buat kita. Tapi sekarang jadi pertanyaannya adalah, are we in love with God? Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu yang harus jadi pertanyaan buat kita semua. Tuhan gak kurang cinta sama kamu kalau kamu ngelakuin dosa loh. Bahkan Tuhan gak nambah cinta kamu. Cinta sama kamu ketika kita doa, kita baca kitab, kita belajar matiin daging. Enggak. Tuhan cintanya udah full buat kita semua. Tuhan cintanya udah unlimited buat kita semua. Karena dia itu kasih, teman-teman. Tapi ketika kita belajar untuk tidak lakuin dosa, ketika kita belajar untuk baca kitab, ketika kita belajar untuk doa, walaupun itu sakit, walaupun itu nggak menyenangkan, capek rasanya, bosen rasanya, itu bukan berarti Tuhan makin cinta sama kita, tapi kita yang makin cinta sama Tuhan. Tuhan cintanya udah full buat kita semua, teman-teman. Tuhan cintanya udah full buat kita semua. Kita yang harus belajar untuk mengasihi Dia. Menyembah Tuhan membuat kita makin cinta sama Tuhan. Menyembah Dia membuat kita makin cinta sama Dia. Makin kenal Dia, makin intim sama Dia. Terakhir, kita buka satu ayat lagi teman-teman. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini dijelasin bahwa apa sih itu kasih secara definitif. Secara real. Kok bacain teman-teman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Guys, rasanya kalau kita baca ayat ini, banyak poin-poin yang masih belum kita. Masih jauh dari sifat-sifat kita. Rasanya sabar itu sulit, teman-teman. Papa mama kita marah sama kita aja, kita rasanya pengen bales. Ada orang sedikit nyenggol harga diri kita, sedikit nyenggol mungkin badan kita, atau apapun itu, kita pun marah. Tapi Tuhan ingetin aja di sini, Paulus yang tulis, kasih itu sabar, itu jadi poin yang pertama. Kasih itu sabar itu berarti kita bisa nerima seseorang, kita bisa nerima kesalahan orang lain. Kita bisa mengendalikan diri kita. It's all about pengendalian diri. Kita gak bisa ngelakuin ini tanpa kita mengasihi Tuhan. Semua poinnya tentang pengendalian diri kita. Pengendalian diri. Tentang keakuan. Semua hal yang gak sabar, gak murah hati, yang cemburuan, yang memegahkan diri, yang sombong, yang melakukan yang tidak sopan, yang mencari keuntungan diri sendiri, yang pemarah, dan yang segala macam ini, itu adalah sifat natural kita. Natural kita yang pendosa. We are just being a selfish person by its nature. Kita ini adalah pendosa dari awal, teman-teman. Tapi Tuhan pengen ubah kita. Yang tadinya pendosa, jadi ilahi. Sifat natur kita yang setelah Adam jatuh dalam dosa tuh seperti ini. Tapi sifat natur kita sebelum Adam jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menciptakan kita, ini nggak ada yang kayak gini, teman-teman. Memang kita dari sananya harusnya sabar. Memang kita dari sananya harusnya murah hati. Kita dari sananya harusnya nggak sombong. Kita dari sananya harusnya nggak pemarah. Harusnya kita punya sifat-sifat Tuhan. Itu diri kamu yang sebenarnya.
Jadi kita mau hidup seperti sekarang kita hidup yang kayaknya ini bukan kita deh. Atau kita mau hidup seperti apa yang Tuhan bicarakan. Seperti apa yang Tuhan idam-idamkan. Seperti apa yang Tuhan punya tujuan untuk ciptain kita. Apakah kita pengen hidup seperti kita hidup sekarang? Atau kita pengen hidup seperti apa yang Tuhan pengen kita hidupi. Itu pilihannya di kita semua, teman-teman. Tapi percayalah bahwa satu hal ini, kematian adalah satu hal yang paling pasti, paling realistis di dunia ini. Kematian bisa datang kapanpun. Gak kenal waktu, gak kenal umur, gak kenal siapa kamu, gak kenal kamu lagi ngapain, gak kenal kamu ada di mana. Kapanpun kita bisa mati, teman-teman. Kapanpun kita bisa meninggal. Tapi pertanyaannya adalah, setelah meninggal, setelah kita mati, kita menghembuskan nafas terakhir, kita kemana? Apakah kita ke surga atau kita ke neraka? Semua itu kita tentuin hari ini. Kita tentuin hari ini. Bukan dengan ucapan, tapi dengan sifat, dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita lakukan. Ingat, love is not about feeling, it's about something that we do. Cinta bukan tentang rasa. Love is a verb. Cinta itu kata kerja. Apa yang bakal kita lakukan, itu nunjukin kita nanti. Kita ke surga atau kita ke neraka, kita disambut sama Tuhan atau enggak. Tentu aku berdoa buat kita semua. Kita lagi dalam perjuangan ini, perjuangan untuk mengasihi Tuhan, perjuangan untuk balik lagi ke dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang semula. Yaitu adalah hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa punya hidup seperti itu kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Ingat, ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita saat teduh, ketika kita belajar untuk ninggalin dunia, Tuhan gak makin cinta sama kita. Karena cintanya udah full buat kita. Tapi kita yang makin cinta sama dia. So guys, take this moment. Ayo ambil momen ini, momen kita, mungkin kita lagi di tengah-tengah COVID. Take this moment untuk kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi untuk kita belajar untuk mencintai Tuhan. I know it's not easy, ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan udah bilang kita bisa, Tuhan bilang di Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu bukan kata-kata bohong. Itu bukan kata-kata yang tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika Tuhan ngomong itu something yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Sekarang pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami semua. Kami belajar tentang satu hal, tentang being in love. Tentang kami sedang jatuh cinta dan ingin jatuh cinta terus Tuhan sama Engkau. Di setiap hidup kami, setiap detik kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib buat kita semua Tuhan. Tuhan, biar kami benar-benar bisa ambil kesempatan ini untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau pakai hidup-Mu Tuhan di hidup kami. Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman Tuhan yang ikut ibadah online ini Tuhan. Engkau pimpin hidupnya, Engkau sertai hidupnya Tuhan. Biar Roh Kudus benar-benar menjaga hidupnya dan menuntun hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you and God bless.